Halo, selamat malam pemirsa. Pengetatan penyaluran BBM bersubsidi belum diputuskan, namun sejumlah SPBU sudah memberlakukan scan barcode bagi kendaraan yang ingin beli Pertalite. Kenapa para sejumlah SPBU ini sudah memberlakukan kebijakan scan barcode untuk pembelian Pertalite? Sudah tepatkah kebijakan ini diambil di tengah kondisi ataupun lemahnya daya beli masyarakat saat ini? Kita akan bahas malam hari ini di Indonesia Business Forum bersama saya Putri Windasari dan sejumlah narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Pak Satya Yuda, anggota Dewan Energi Nasional. Selamat malam Pak Satya. Di sebelah kanan saya juga ada Pak Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak Trubus. Di sebelah kiri saya ada Mas Abra Talatov, ekonom Indef. Selamat malam Mas Abra. Dan kita juga sudah kehadiran Mas Arief dan Mas Kiki yang sehari-harinya menggunakan BBM bersubsidi ya selama ini, nanti juga kita akan tanya-tanya. Namun sebelum kita berdiskusi mengenai scan barcode yang saat ini sudah diberlakukan di sejumlah SPBU, kita saksikan dulu informasi yang satu ini. Warga di sejumlah daerah protes karena untuk membeli BBM subsidi atau Pertalite, mereka harus menunjukkan barcode yang terdaftar di My Pertamina. Padahal tidak semua pembeli Pertalite mengetahui hal ini, mengingat sosialisasinya tidak mengena ke seluruh masyarakat pengguna BBM subsidi. Iya, saya belum ada isi bensin kok udah habis ya. Saya nggak ada ngisi bensin hari ini, tapi kok katanya kuotanya habis. Ini terakhir ngisi nih jam 9, 420 liter. Jadi menurut sampean, kalau plat hitam diganti putih tidak bisa beli BBM. Oke, berarti Pertamina punya SPBU punya regulasi masing-masing sendiri-sendiri. Sebelumnya, pemerintah merencanakan untuk memberikan subsidi BBM hanya kepada yang membutuhkan, agar penyalurannya tepat sasaran. Pembelian BBM subsidi diatur, salah satunya menggunakan barcode. Namun, Menteri ASDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah belum akan melakukan pembatasan pembelian BBM subsidi. Sampai dengan hari ini, kami dari Kementerian SDM tetap mempelajari tentang strategi dan syarat kriteria dalam menentukan subsidi yang tepat sasaran. Contoh kita melakukan subsidi BBM. Masa sih orang seperti saya, seperti Mbak mendapat subsidi? Harus kita klasifikasi, kita batasi. Subsidi itu kan harus diberikan kepada orang yang berhak. Siapa yang berhak? Adalah saudara-saudara kita yang golongan ekonominya menengah ke bawah. Yang menengah ke atas, janganlah memakai bahan bakar subsidi yang dibiayai sebagian oleh negara. Kan sudah gaji bagus, sekolah bagus, masa nggak malu? Masa orang mampu kita mengambil hak yang harusnya dikasih kepada saudara-saudara kita yang lebih berhak gitu loh. Saya sebagai Menteri SDM berpandangan sampai dengan belum Oktober itu belum, karena masih dalam kajian. Menurut catatan Komisi 7 DPR, bila ada pengetatan pembelian Pertalite, negara bisa berhemat sekitar 30 hingga 35 triliun rupiah. Anggaran subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2024 tercatat 329,9 triliun rupiah. Jumlahnya naik dibandingkan tahun lalu yang sebesar 269,6 triliun rupiah. Namun di tengah melemahnya daya beli masyarakat, apakah pengetatan pembelian Pertalite adalah kebijakan yang tepat? Ya, saya mau langsung tanyakan ke Mas Kiki yang ada di depan saya. Mas Kiki, boleh dijelaskan mungkin aktivitasnya sehari-hari, kesibukannya seperti apa? Baik, nama saya Rizky Maulana Ramadan, biasa dipanggil Kiki. Saya sebagai mahasiswa dan selaku pengusaha yang biasanya saya sebagai broker jual properti online atau jual mobil bekas online, seperti itu. Dalam hal BBM berarti cukup sibuk ya mobilitasnya ya. Berarti selama ini sibuk. menggunakan BBM jenis apa? Jenis Pertalite. Pertalite. Ya. Selama ini sejak kapan? Apakah sudah mencoba menggunakan barcode? Selama 3 minggu ini sudah mencoba mendaftar, namun belum juga berhasil. Jadi selama belum berhasil, akhirnya gimana beli BBM-nya? Mungkin cari tempat yang masih bisa berlaku tanpa barcode. Ya, seperti itu. Berarti ada sejumlah SPBU juga yang masih belum menggunakan barcode begitu Ya. untuk pembeliannya. Tapi cukup jauh nggak dari mungkin jarak dari rumah Anda? Biasanya Anda SPBU yang pertama misalnya A, kemudian Anda harus pindah ke SPBU lain untuk mencari. Susah nggak? Antriannya bagaimana?
Jika itu cukup susah karena biasanya kalau misalkan nggak bisa pertalite dan ke pom selanjutnya juga nggak bisa pertalite, mau tidak mau kita beli Pertamax. Jadi sudah tidak jalan lain daripada kita jalan lagi nanti kehabisan bensin. Jadi itu yang harus dilakukan sih, seperti itu. Jadi bisa karena antrian panjang, kemudian beralih ke Pertamax, ataupun juga memang sudah sedikit sekali sisa bensinnya, mau nggak mau akhirnya membeli Pertamax begitu ya Mas Kiki ya? Ya betul. Baik, saya mau ke Pak Satya terlebih dahulu. Pak, kalau Anda melihat dari Dewan Energi Nasional melihat seberapa urgenkah kebijakan ini kemudian diambil di tengah kondisi ekonomi makro dan juga geopolitik yang terjadi saat ini? Oke, tes. Saya disclaimer dulu ya, saya tidak mewakili Dewan Energi Nasional, tapi saya melihat dalam kerangka yang lebih luas, karena kebijakan daripada pembatasan itu kan di dalam rangka untuk supaya subsidi tepat sasaran. Karena apa yang ada di dalam konstitusi kita dan bahkan juga di dalam kebijakan energi nasional baik yang lama ataupun yang baru, yang kita lihat adalah bahwa subsidi itu hendaknya betul-betul diberikan kepada orang yang memang daya belinya rendah. Jadi yang disampaikan oleh Pak Menteri SDM tadi sangat tepat, hanya sampai sejauh mana kesiapan kita menggunakan metode apa sehingga betul-betul targeted ya. Maka apa yang dilakukan oleh Pertamina di dalam pelaksanaannya, tools yang dipakai kan My Pertamina menggunakan barcode ya. Itu kan tujuannya adalah menseleksi agar si pengguna itu betul-betul memang orang yang memang layak menggunakan BBM jenis tersebut. Maka kenapa muncul tadi barusan dikatakan ada yang tidak kebagian, ada juga yang kebagian. Dari pengamatan saya yang sudah saya lihat sekarang ini, kan Pertamina sudah mulai meregistrasi beberapa kendaraan dan cukup besar ya. Dari data yang pernah saya baca itu lebih dari 3 juta yang sudah terregister. Walaupun jumlah kendaraan kita mungkin tidak seberapa kalau dibanding dengan total kendaraan seluruh Indonesia. Tapi prestasi untuk sampai ke lebih daripada 3 juta kan kita apresiasi. Ya, bahwasanya mereka terregistrasi, dengan demikian dianggap bahwa yang sudah terregistrasi itu akan menjadi satu kendaraan yang memang legitimate untuk menerima subsidi tersebut. Walaupun di dalam perjalanannya masih ada sekitar 100.000 lebih yang terindikasi tidak tepat atau timbul fraud di situ. Ya, ada sekitar 100. Mereka melakukan seberapa banyak fraudnya? Sekitar 100.000 sendiri itu ada terbagi beberapa jenis fraud ya. Mulai dari 66.000 yang fraudnya jenis tertentu gitu, sementara sisanya juga ada jenis fraud yang lain. Jadi kategorisasinya saya lupa ya pentahapannya, tetapi yang jelas sekitar 116 ribuan itu boleh dikata yang terjadi kecurangan dari 3 juta sekian yang terdaftar. Nah, kecurangan ini dari konsumen atau kesalahan input data mungkin atau? Ya, tidak teridentifikasi secara detail, tetapi yang jelas lebih pada konsumennya. Karena di situ kan terdiri dari beberapa kendaraan yang mungkin dia memalsukan plat nomornya, ya kan, sehingga bisa melakukan pembelian berulang gitu ya. Itu kan cara-cara yang dilakukan oleh Pertamina untuk mengantisipasi supaya itu tidak terjadi. Jadi kita melihat sudah ada jumlah yang terregistrasi, sudah teridentifikasi paling tidak yang melakukan kecurangan, menurut saya ini sesuatu yang baik. Namun demikian yang mesti digarisbawahi di sini adalah bahwa semuanya memerlukan payung hukum. Ya, payung hukum yang sudah pernah diberikan itu adalah PP 191 tahun 2014 yang hingga saat ini masih belum direvisi. Nah, menurut saya maju mundur ini akan nampak karena payung hukumnya belum firm begitu ya. Sementara sudah dilakukan pembatasan dalam tanda petik walaupun tujuannya baik. Nah, itu yang dimaksud oleh Menteri SDM tadi bahwa ini masih dikaji dari waktu ke waktu, pada gilirannya nanti akan sifatnya bukan lagi voluntarily ya, tetapi betul-betul menjadi keharusan atau mandatori yang harus dijalankan oleh pemerintah. Baik Pak Satya, saya mau ke Mas Abra. Mas Abra, ini sosialisasinya belum maksimal tapi kebijakannya sudah dijalankan. Ini bagaimana dampaknya bagi masyarakat? Ya, ini saya melihat kegaduhan terkait dengan penyaluran BBM bersubsidi di masyarakat ini menjadi kontraproduktif ya, dengan
komitmen pemerintah Jokowi dari awal periode pertama menuju ke periode kedua untuk menerapkan kebijakan yang tepat sasaran, BBM bersubsidi tepat sasaran. Nah, mungkin flashback sedikit ya, bahwa sebetulnya permasalahan ini tidak akan terjadi kalau saja Presiden berani untuk segera merevisi Perpres nomor 191 tahun 2014, di mana poin penting dari Perpres tersebut adalah mengenai kriteria masyarakat yang berhak membeli BBM bersubsidi, ya, solar maupun BBM penugasan Pertalite. Nah, masalahnya dari tahun ke tahun ini terus diulur. Nah, yang ada justru masyarakat dibebani secara psikologis untuk secara administratif melakukan pendaftaran. Bahkan 3 minggu tadi Mas Kiki belum terregistrasi. Dan pemerintah ya berulang kali menyampaikan pesan yang tidak clear, yang tidak jelas. Misalnya awalnya 17 Agustus akan dilarang untuk pembelian tanpa mendaftar. Kemudian diundur lagi 1 September dan diundur lagi 1 Oktober. Akhirnya diputuskan untuk dibatalkan. Walaupun ini juga masih debatable apakah betul-betul dibatalkan ataukah nanti di presiden yang baru akan diteruskan. Nah, artinya ini masyarakat sudah terlanjur menghadapi kekecewaan ya mengenai kebijakan subsidi yang tepat sasaran ini, dan tentu ini akan menjadi beban bagi pemerintahan mendatang, bagi Presiden Prabowo terpilih ya, untuk mengeksekusi kebijakan tepat sasaran ini. Karena ketika nanti kebijakan ini dieksekusi, tentu ini akan dampaknya besar sekali ke ekonomi masyarakat di tengah sekarang situasinya daya beli masyarakat sedang lemah ya, terbukti dari data BPS bahwa 5 bulan terakhir kita mengalami deflasi. Nah, deflasi ini memang salah satunya faktornya karena daya beli masyarakat yang sedang melemah. Nah, kalau kebijakan pembatasan BBM subsidi ini tidak disiapkan dengan baik, yang ada nanti justru masyarakat khawatir ya, terjadi kepanikan. Kemudian nanti akan berdampak terhadap kenaikan harga-harga lain. Betul. Nah, jadi memang dalam hal kesiapan saya pikir ini yang menjadi problem utama, termasuk gangguan teknis kan beberapa waktu belakangan 2 bulan lalu dan beberapa minggu lalu terjadi gangguan penggunaan QR Code di beberapa area sehingga masyarakat tidak bisa mengakses atau membeli untuk menggunakan QR Code, terjadi layanannya menjadi terhambat lah, walaupun pada akhirnya secara manual oleh petugas SPBU diperbolehkan. Nah, memang saya pikir memang penggunaan aplikasi My Pertamina awalnya dibangun itu memang dalam kerangka transisi sebelum nanti ada kebijakan yang lebih tegas. Siapakah masyarakat yang boleh membeli? Apakah nanti kriterianya berdasarkan jenis kendaraan atau berdasarkan data individu atau rumah tangga? Tetapi dengan adanya database melalui My Pertamina itu menjadi jalan menuju ke sana. Nah, kan database ini nanti digunakan untuk memprofiling. Jadi dari nomor kendaraan yang sudah terdaftar, sudah terverifikasi, berapa konsumsi hariannya, mingguannya, bulanannya itu akan perilakunya akan dipelajari dan menjadi dasar kira-kira kebutuhan BBM subsidi ya di wilayah tertentu dalam periode tertentu 1 bulan atau 1 tahun itu kuotanya berapa juta kiloliter. Nah, nanti pemerintah dari sisi dukungan anggaran negara fiskal itu bisa memproyeksikan kebutuhannya secara real karena konsumsinya real sudah dipelajari gitu. Harusnya itu dulu ya. Database itu sangat penting untuk perencanaan anggaran ke depan karena sekarang ini dan tanpa ada database kuota BBM subsidi itu dari tahun ke tahun terus meningkat tanpa ada justifikasi yang kuat kenapa melonjak. Misalnya subsidi solar ya tahun ini sudah 19,5 juta kiloliter, tahun depan juga sekitar 19,4 juta kiloliter, bahkan Pertalite itu sekarang sudah tembus 31 juta kiloliter, sebelumnya itu hanya 26 juta kiloliter. Artinya masyarakat semakin bergantung dengan BBM subsidi. Dalam catatan saya kurang lebih 80% ya BBM subsidi itu khususnya yang Pertalite itu mendominasi penjualan. Jadi sisanya hanya sekitar 20% itu yang Pertamax dan di atasnya. Jadi sangat membebani masyarakat kalau kebijakan ini tidak bisa disiapkan dengan baik. Begitu ya bagaimana kemudian golongan-golongan mana saja yang kemudian mendapatkan BBM bersubsidi, kemudian juga tadi ada kendala-kendala seperti registrasi barcode-nya juga masih terhambat selama 3 minggu. Nanti kita bahas lagi usai jeda berikut. Indonesia Business Forum masih akan kembali saat lagi.
Anda kembali di Indonesia Business Forum. Saya mau ke Mas Arief. Mas Arief, bisa dijelaskan kesibukannya apa sehari-hari? Kesibukan saya sebagai driver online. Driver online, pastinya ini sangat butuh ya. BBM-nya biasa pakai apa? Biasanya pakai Pertalite. Pertalite. Nah, semenjak diberlakukan di sejumlah SPBU barcode ini, gimana Mas pembeliannya? Mas sudah punya barcode? Saya sudah coba untuk daftar, cuman selalu gagal gitu. Kayak yang tadi Mas Kiki bilang tuh, udah sampai 3 minggu lebih bahkan kalau saya ya. Tapi tertera nggak di aplikasi gagal kenapa gitu? Gagal verifikasi ya. Nggak tahu verifikasi apa, nggak ngerti saya juga. Tapi sudah cross check ke Pertaminanya langsung? Sudah dibantu sama petugasnya. Pokoknya gagal gitu. Tetap gagal, petugasnya juga udah tidak tahu lagi mau membantu apa gitu ya, gagal terus. Oke, berarti kalau misalnya ternyata tidak punya barcode, kesulitan nggak untuk mencari BBM Pertalite ini? Cukup lumayan sulit, karena saya kan sebagai driver online nih, sebelum berangkat itu kan saya ngisi bensin dulu. Dan kalau di kampung saya, di daerah saya itu masih ada yang belum pakai barcode. Tapi ketika saya lagi narik online dan ke tengah kota, itu ada beberapa pom bensin yang pakai barcode. Nah, pada saat ditanyain barcode, saya belum punya dan belum ada yang bisa dibantu sama tetap dikasih. Petugasnya, ada yang bisa dan ada yang nggak mau. Iya. Kalau akhirnya mau nggak mau saya harus cari pom bensin lain yang cukup lumayan jauh dari jarak satu ini ke yang lain. Begitu. Tinggalnya di mana Mas Arief? Kebetulan saya tinggal di daerah Tanjung Priuk, di dekat Koja, daerah Koja. Oke, di daerah Koja ada SPBU yang masih belum ya, dekat rumahnya Mas Arief. Iya, masih. Ya. Berarti kan ini nambah kos ya sebenarnya ya, kalau misalnya harus mencari-cari SPBU lain begitu ya kalau di tengah kota ya. Nah, kalau merasa ini nggak Mas, apa pengeluarannya untuk BBM saat ini jadi lebih nggak sih setelah barcode ini diberlakukan? Jadi lebih, tadinya biasanya cuma beli 100, mau nggak mau kita harus beli 200 gitu. Jadi kayak ada penombokan dana lah bahasanya ya, buat beli bensin agar cukup nih buat seharian gitu. Kalau misalnya mendesak, tidak ada lagi misalnya SPBU yang bisa SPBU yang boleh tanpa barcode, biasanya beralih ke Pertamax atau seperti apa solusinya? Ya, beralih ke Pertamax atau ke bendera yang lain. Bendera yang lain, ke SPBU yang lain. Tapi kan tetap ya harganya jadi lebih mahal gitu. Jadi lebih mahal. Oke. Nah, tapi setelah pemberlakuan barcode ini, merasa tidak bahwa antrian Pertalite ini jadi lebih panjang atau bagaimana kondisinya? Lebih panjang dan lebih makan waktu, yang jelas sih. Saya kan sebagai driver online kan, waktu itu sangat berharga ya. Soalnya kalau misalkan ada customer bilang, saya buru-buru, nah itu jadi repot kan. Mau nggak mau ntar customer cancel dan itu kan mematikan rezeki saya juga gitu. Jadi banyak juga yang akhirnya nolak ya, cancel orderannya hanya karena masnya ngantri di SPBU gitu ya. Oke, baik. Saya mau ke Pak Trubus. Pak Trubus, tadi kan sudah dijelaskan Pak Satya, belum ada payung hukumnya. Kalau belum ada payung hukumnya berarti masyarakat punya hak dong untuk menuntut Pertalite meskipun dia tidak punya barcode, misalnya ada kendala-kendala registrasi tadi misalnya. Iya, menurut saya harusnya dia sebagai warga tetap minta gitu. Minta haknya karena itu haknya warga kan. Dalam arti tidak ada alasan bagi Pertamina untuk mengatakan tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan jadi terkesan pemerintah sendiri tidak jelas arahnya. Kalau memang mau diterapkan, ya artinya pakai barcode ya jangan hanya untuk roda 4 saja, semuanya kemudian termasuk roda 2 kalau mau diterapkan sekalian. Kan gitu. Jadi tidak ada perlakuan diskriminatif. Belum tentu yang roda 4 itu lebih mampu daripada yang roda 2. Kan gitu. Jadi harusnya seperti itu. Ya, saya melihat juga ini memang pemerintah sendiri seperti bukan lagi setengah hati, memang takut gitu ya, takut. Jika Perpres 191 itu dari dulu nggak pernah direvisi. Saya berkali-kali berdiskusi dengan mereka, itu ujungnya apa? Ujungnya ya ada sisi politisnya. Apa yang ditakuti pemerintah? Misalnya kalau pemerintah takut? Yang ditakuti ini resistensi masyarakat. Masyarakat nanti akan protes, demo, kemudian akan terjadi bla 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 dengan urutannya, entah konflik, entah apa gitu. Jadi ketakutan seperti itu. Karena apa? Karena sebenarnya pemerintah sendiri tidak siap. Seperti kata tadi Pak, ini kan sebenarnya belum siap. Karena kalau siap sebenarnya ada masalah gitu. Kalau memang mau terapkan seperti itu kan, artinya segala sesuatunya tidak lagi dibeda-bedakan. Kalau mobil misalnya, kemarin kan isunya mobil untuk CC yang 1400 ke atas
perlu Pertamax. Kalau yang di bawah 1.400 harus yang namanya Kemarin Pertalite. pemerintah juga bilang roda 2 boleh Ya, beli, dapat beli. subsidi Pertalite. Tapi nyatanya juga masih ada yang tidak bisa karena barcode-nya belum ada. Iya, itu kan jadi artinya barcode itu sendiri menjadi ini senjata bagi Pertamina, tapi juga menjadi apa istilahnya ya ancaman bumerang bagi ini sendiri, bagi publik sendiri. Artinya masyarakat konsumennya kan jadi bingung dong kalau misalnya kita mau nggak ada barcode akhirnya nggak bisa beli, ujung-ujungnya tadi dijelaskan muter-muter kan. Betul. Muter-muter berarti mengeluarkan kos banyak lagi. Belum lagi kalau itu mobil, berarti mobilnya apa dulu? Kalau mobilnya cc-nya gede, 2.000 ke atas, otomatis segala putaran itu otomatis mengeluarkan bensinnya lebih banyak, kosnya lebih banyak lagi kan gitu. Pak Trubus kan sebetulnya kan niatnya baik ya. Ya. Biar tepat sasaran begitu pemberian subsidi BBM-nya begitu. Tapi apakah cara barcode ini baik gitu? Karena tidak semua masyarakat kecil punya gadget, gawai yang mumpuni untuk akhirnya mengakses barcode tersebut. Iya, kalau apa namanya selalu mengatakan namanya kebijakan itu baik ya, ya belum tentu juga gitu. Kalau memang ujung-ujungnya mempersulit publik gitu. Kalau publiknya kemudian merasa terbebani, merasa butuh syarat-syarat yang aneh-aneh, birokrasinya yang macam kan itu harus ada fotokopi KTP, harus ada foto, harus ada mobilnya juga harus kanan depan belakang harus dipotret juga. Nah ini kan membuat ya jujur aja konsumen jadi ribet gitu kan. Karena ribet itu masyarakat kemudian melihat apa yang disampaikan oleh pemerintah penuh dengan keraguan. Disinilah celah muncul yang kedua, Mbak. Free rider itu muncul. Kenapa muncul? Karena mereka mencari keuntungan di tengah situasi yang tidak pasti itu gitu. Sehingga kalau ditanya kan pom bensin itu milik siapa toh? Pom bensin kan miliknya swasta. Artinya di situ pelaku usaha yang memiliki bukan Pertamina langsung yang punya, bukan, itu kan cuma tangan kanan. Artinya di situ kemudian pelaku usaha cari cuan dong, cari untung di situ. Nah, dengan apa? Dengan ketidakpastian tadi karena aturannya tidak jelas seperti katakan Pak tadi Pak Dewan. Artinya dari sananya sendiri memang aturan itu saya lihat memang tidak jelas peruntukannya seperti apa. Dan inilah kemudian celah ini digunakan oleh pihak tertentu untuk mencari keuntungan. Nah, yang terjadi kemudian masyarakatnya, belum lagi yang terakhir masyarakat kecil. Masyarakat kecil. Udah namanya barcode, lihat barcode itu udah ruwet kan mereka itu. Atau yang mereka belum mengerti gitu belum kan. mengerti. Kan ini 3 pihak ya, ada Bapea Migas harusnya kan. Kemudian yang kedua Badan Pelaksana Pertamina, yang ketiga adalah Pemda. Nah ini kan belum ada, kolaborasi sinergitasnya belum ada, sepengetahuan aja belum. Mereka mesti jalan sendiri-sendiri. Kemudian tiba-tiba mau dilaksanakan, dipaksa masyarakat harus menggunakan barcode. Saya rasa itu yang menjadi menurut saya jadi istilahnya itu ya kesannya jadi ya kejam ya. Jadinya jadi kejam seolah-olah mereka dipaksa seperti itu. Ya baik, kalau Pak Satya sendiri melihat apakah memang pemerintah ini bukan lagi setengah hati kalau kata Pak Trubus ya, malah belum siap sebenarnya. Tapi justru dengan ngegantung kayak gini justru membuat masyarakat juga bingung dan akhirnya panik, antrian terjadi. Sebetulnya kita mesti ngelihat dulu apa yang sudah diatur di 191/2014. Memang di situ kalau kita ngelihat jenis kendaraannya tidak terlalu rinci sih. Misalkan kayak kendaraan yang dimiliki perseorangan, itu masuk itu di 191/2014. Jadi kalau kita menggunakan existing regulation ya, yang sudah ada bukan tidak diatur. Jadi sebetulnya diatur. Hanya kebetulan tidak spesifik, tidak detail, maka itu yang diperlukan revisi. Seperti misalkan untuk kendaraan bermotor air misalkan, itu bisa menggunakan BBM subsidi itu. Ya, terus beberapa jenis angkutan untuk kapal nelayan itu juga bisa menggunakan BBM bersubsidi. Nah, yang kita harapkan itu kalau bisa di dalam revisi ini nanti ke depan itu akan lebih detail lagi sehingga memudahkan masyarakat menyadari apabila sosialisasinya sudah dijalankan, apabila jenis kendaraannya masuk di dalam kategori tertentu yang memang dia berhak untuk menikmati Pertalite, ya tentunya untuk mendapatkan QR code kalau kita masih menggunakan metode My Pertamina lebih mudah gitu. Itu kalau kita berbicara aturannya sudah ada ya. Jadi menurut saya ke depan ini menjadi pemantik ya apa yang dilakukan saat ini karena toh terregistrasinya cukup besar kok Mas. Walaupun kita tahu yang diregistrasi kayak misalkan Pertalite itu 7 jutaan kendaraan. Ya, yang mendaftar gitu. Tapi yang ditolak juga ada sampai berapa ribu gitu yang ditolak. Mungkin termasuk bagian
daripada Mas Arief tadi yang termasuk yang ditolak. Kenapa ya saya tidak tahu, itu mesti Pertamina itu yang bisa menjawab. Tapi paling tidak kalau yang saya lihat dari skema yang coba disosialisasikan kepada masyarakat bahwa pengguna daripada Pertalite itu layaknya harusnya orang yang tepat. Betul. Ya, jadi itu yang sebetulnya message yang paling tidak saat ini yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Yang nanti pada gilirannya apabila sudah diatur secara jelas, ya tidak akan timbul masalah gitu di kemudian hari. Sebetulnya agak aneh juga ya Pak. Maksudnya Pertamina kemudian memberlakukan scan barcode, tapi petugas di SPBU-nya juga tidak bisa membantu Mas Arief tadi yang misalnya ada kendala verifikasi begitu ya. Mereka juga belum begitu paham apakah sosialisasinya di masyarakat belum maksimal, apakah di petugas SPBU-nya juga sudah maksimal. Nanti kita akan kembali lagi usai jeda berikut. Indonesia Business Forum akan kembali untuk Anda. Belum ada. Dia di Jakarta ini nggak pernah ditanyain barcode gitu. Tiap ngisi pom bensin saya di Jakarta nggak pernah ditanyain, verifikasi ditanyain. Kemarin di salah satunya di Serang, ya ditanyain udah daftar itu belum My Pertamina katanya gitu, pakai barcode sekarang. Kebetulan kan belum, pas gitu lagi buru-buru juga disuruh daftar, lumayan makan waktu sekitar 30 menitan. Kalau pendaftaran barcode-nya terus terang agak rumit karena kita mengikuti sistem ya aplikasi, jadi kalau STNK itu nggak lurus atau istilah kata nggak lurus masih berlipat-lipat, itu sistemnya tidak merespon. Untuk saat ini saya sudah pernah mencoba daftar, tapi memang beberapa kali Mbak, pokoknya gagal, coba lagi gitu. Sebenarnya sih makin susah, makin sulit, makin ya dipersulit lah kalau inian ya. Karena memang setahu saya itu nggak semua orang itu punya HP dan melalui aplikasi barcode itu nggak semuanya tahu gitu Mbak. Anda kembali di Indonesia Business Forum, saya mau ke Mas Ebra. Mas Ebra, sejauh mana sih penghematan BBM subsidi ini bisa dilakukan dengan memberlakukan scan barcode atau kebijakan ini Mas Abra? Ya pertama tentu kita perlu melihat data existing mengenai profil konsumen BBM subsidi, khususnya Pertalite. Jadi kalau kita merujuk di data BPS, ya dalam data Susenas, itu hampir 70% konsumen Pertalite itu adalah kendaraan roda 4, mobil. Jadi 30% yang motor. Populasinya itu kurang lebih 20 juta kendaraan roda 4 yang membeli Pertalite. Sedangkan motor ada sekitar 8,7 juta. Jadi kalau tadi QR code itu ditujukan untuk mobil, itu paling tidak dari 70% konsumen Pertalite itu pemerintah diharapkan bisa mengurangi konsumsinya karena memang tadi mayoritas adalah dari mobil. Nah, cuma kan persoalannya karena tidak ada landasan hukum yang jelas, yang tegas bahwa sekalipun masyarakat menggunakan QR code itu tidak dilarang untuk membeli Pertalite. Walaupun sebetulnya ada pembatasan volume pembelian, misalnya setahu saya 60 liter per hari. Nah kalau dari data BPS, rata-rata konsumsi masyarakat untuk kendaraan roda 4, untuk Pertalite itu sekitar 17 sampai 33 liter per hari. Nah ini persoalan subsidi BBM yang tidak tepat sasaran, ini sangat nyata kenapa? Dari data BPS, 40% golongan masyarakat terbawah itu hanya menikmati Pertalite itu 20%. 80%-nya dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas, desil 6 sampai desil 10. Jadi mengapa pemerintah memang harus tegas melakukan subsidi tepat sasaran? Karena selama ini dana kompensasi, ya tahun lalu itu dana kompensasi Pertalite sekitar 43 triliun. Itu bisa dihemat kalau kelompok 60% teratas itu bisa dikurangi. Nah persoalannya kan sekarang dilemanya bagi pemerintah, apakah BBM subsidi ini Pertalite hanya ditujukan untuk masyarakat miskin 40% terbawah, ataukah kelas menengah juga layak untuk mendapatkan Pertalite? Karena tadi ada persoalan kelas menengah kita sedang mengalami tekanan daya beli. Nah kalau menurut pandangan saya karena ini juga pemerintah tentu resiko ekonomi dan sosialnya juga tinggi, dalam periode transisi
Misalnya dalam tahun pertama sampai tahun ketiga, pemerintah tidak perlu terlalu kaku untuk hanya di sasarannya untuk masyarakat miskin. Kelas menengah bawah, misalkan desil 5 sampai desil 7, itu masih diberikan kesempatan untuk beli BBM subsidi. Yang penting adalah pemerintah bisa memastikan BBM itu bisa dikontrol, bisa dikurangi volumenya. Kalau tahun ini misalkan kuota Pertalite itu 31,5 juta kiloliter, dengan adanya pembatasan tadi, kira-kira tahun depan bisa hemat berapa? Apakah bisa volumenya bisa berkurang jadi 28 juta kiloliter dan seterusnya, itu menjadi salah satu parameter keberhasilan melakukan pembatasan BBM subsidi. Jadi juga perlu ada target yang terukur bahwa pembatasan ini bisa menghemat BBM subsidi dengan salah satunya tadi kuotanya bisa terus dikurangi. Karena saya juga khawatir ini pemerintah kalau terlena dengan situasi sekarang, kondisi geopolitik global ini kan sedang mencemaskan ya. Ada proyeksi bahwa harga minyak mentah dunia ada kemungkinan nanti bisa tembus ke atas $100 per barel lagi. Sekarang masih di level 70 sampai $75. Nah, kalau misalkan nanti worst skenario-nya harga minyak mentah tembus $100, apakah APBN kita siap untuk mengabsorb atau menanggung kebutuhan tambahan beban subsidi ataupun kompensasi? Karena kita harus belajar dari pengalaman tahun 2022, ketika itu meletus perang Rusia-Ukraina, harga minyak mentah tembus $100. Dan pemerintah waktu itu masih beruntung, defisit APBN masih boleh lebih dari 3% terhadap PDB, karena 3 tahun pasca COVID, defisit kita diperbolehkan lebih dari 3%. Tetapi, dan waktu itu pemerintah akhirnya terpaksa menambah anggaran subsidi energi lebih dari 500 triliun. Karena fiskal kita saat itu dimungkinkan. Tapi sekarang dan tahun ke depan itu nggak bisa lagi. Maksimal hanya 3%. Jadi mitigasinya adalah pemerintah harus segera bisa melakukan pembatasan BBM subsidi supaya tidak menjadi bom waktu ini. Bahaya nanti kalau misalkan APBN kita nggak kuat buat menanggung tambahan beban subsidi, tiba-tiba nanti pemerintah tidak siap melakukan pembatasan, kemudian nanti siapa kriterianya masyarakat yang berhak beli, ya kemudian sosialisasi minim, nanti terjadi kegaduhan di masyarakat dan bisa terjadi panic buying, kemudian terjadi kemarahan dari masyarakat, dan sebetulnya ini juga jadi beban buat Pertamina. Saya melihat kenapa? Karena tadi kan ada keluhan masyarakat sulit untuk mengakses BBM subsidi dengan ada QR code, antrian panjang dan sebagainya. Sekarang ini kan selisih harga BBM non subsidi antara Pertamina dengan yang swasta relatif tipis. Nah, dengan beberapa persoalan tadi, saya pikir ini juga akan mendorong masyarakat ya untuk memilih SPBU swasta, bukan hanya Pertamina. Seperti yang Mas Arief tadi sampaikan. Seperti Mas Arief tadi sampaikan, dan itu kan lain. Juga pada akhirnya tentu akan membebani Pertamina, karena tadi saya katakan 80% dari penjualan gas olin Pertamina itu dinominasi oleh penjualan Pertalite. Sisanya baru yang non subsidi 20%. Jadi kalau yang 20%-nya nanti BBM-nya juga tergerus, penjualannya beralih ke swasta, juga pendapatan Pertamina khususnya Pertamina Retail, Patra Niaga juga akan tergerus. Gitu. Padahal 80% dari profit Pertamina itu adalah di hilir gitu. Jadi ini juga akan menjadi risiko bagi Pertamina dan pada akhirnya akan menjadi risiko bagi negara, karena selama ini Pertamina sebagai salah satu BUMN yang sangat diandalkan untuk kontribusinya terhadap dividen gitu. Oke, baik. Saya mungkin kembali ke Mas Arief. Mas Arief setuju nggak kalau pembatasan subsidi BBM itu diberlakukan saat ini? Kalau untuk saya sih, saya kurang setuju ya. Karena kan kalau sebagai saya driver online kan tuh kebutuhannya sangat luar biasa ya. Apalagi kalau misalnya kita full tuh dari pagi sampai malam itu kan bisa melebihi kapasitas, misalkan contoh cuma 20 liter. Nah kita bisa sehari itu bisa habis sampai 30 liter gitu. Kalau menurut saya sih kurang setuju lah kalau misalnya dibatasi. Oke, kalau Mas Kiki setuju? Kalau saya tergantung batasnya berapa dulu. Jadi mungkin untuk bagian driver online atau karyawan-karyawan mungkin mereka tidak terlalu memerlukan bensin yang banyak. Kayak misalkan saya sebagai pengusaha mungkin bensin sehari itu tidak habis dari 30 liter. Jadi pembatasan itu menurut saya setuju-setuju saja. Setuju aja, cuma iya. aksesnya mungkin cuman dipermudah untuk gitu ya. Bagian-bagian tertentu saja yang
dibatasi. Kayak misalkan kelas menengah ke atas seperti itu. Oke, baik, baik. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kita akan kembali membahas soal scan barcode yang kini diberlakukan di sejumlah SPBU. Saat lagi Indonesia Business Forum akan kembali untuk Anda. Ya, kembali lagi di Indonesia Business Forum. Saya mau ke Pak Satya. Pak Satya, kalau kita lihat kan ini bolanya ada di pemerintahan ya. Dalam hal ini kan pemerintahan selanjutnya adalah presiden terpilihnya Prabowo Subianto begitu ya. Kita tahu di RAPBN 2025 ini volume BBM ini kan sudah dikurangi anggarannya. Nah, apakah Anda melihat kemungkinan berarti di awal kepemimpinannya nanti akan difikskan begitu ya, bahwa akan ada pengetatan subsidi BBM di pemerintahan yang baru? Saya tidak memaknai pengetatan ya, tapi lebih memaknai subsidi tepat sasaran. Ya, jadi kalau misalkan nanti penggunanya betul-betul orang yang membutuhkan, saya yakin dengan demikian jumlah atau volume yang dibutuhkan akan menyusut gitu, lebih rendah. Lantas yang kedua juga law enforcement ya, karena law enforcement itu diperlukan betul. Kan selama ini pemanfaatan daripada BBM bersubsidi atau barang subsidi lah, itu adanya disparitas harga, pasti akan ada misuse, ada penyalahgunaan dalam hal ini. Jadi tentunya itu harus ditingkatkan gitu. Terus yang tidak kalah penting, kita sekarang selalu berkutat kepada BBM, kita lupa gitu bahwa promosi daripada mobil listrik, kendaraan berlistrik juga meningkat. Lantas yang kedua, public transportation ya, kalau kita ngelihat roadmap daripada pengembangan MRT itu bisa lebih jangkauannya lebih luas daripada yang sekarang. Kalau kita berbicara Jakarta, saya yakin itu akan mengurangi volume daripada BBM. Penggunaan daripada BBM itu juga menjadi salah satu cara agar konsumsi daripada BBM bersubsidi dalam tanda petik kalau masih menggunakan metode hari ini bisa berkurang. Ya, kalau kita nanti arahnya menuju ke sana, itu saya pikir cara-cara untuk mengurangi daripada beban pemerintah dalam subsidi BBM. Baik, kalau Pak Trubus, pandangan Anda tadi mungkin soal tadi ya, bolanya ada di pemerintahan ke depan nih, apakah mungkin akan ditetapkan pengetatan atau subsidi tepat sasaran tadi, dan apakah perlu juga nih masyarakat dapat kompensasi, misalnya subsidinya dialihkan ke sektor lain begitu? Iya, kalau saya sih melihat pemerintah mau tidak mau harus gitu, harus melakukan itu semua karena mengantisipasi perubahan-perubahan global yang ada gitu. Jadi subsidi yang ada itu harus dialihkan untuk ke hal yang lain gitu. Artinya di situ kelebihan-kelebihannya itu semuanya tetap pada subsidi yang lebih luas gitu. Artinya di sini kalau misalnya selama ini pandangannya bahwa subsidi itu dinikmati oleh masyarakat kelas atas juga, maka yang kelas atas ini kan otomatis sudah nggak menikmati lagi. Semua sisanya itu otomatis diperuntukkan untuk masyarakat bawah gitu, masyarakat yang sangat membutuhkan itu. Nah, itu yang disebut tepat sasaran. Tetapi sekali lagi ini kan membutuhkan political will yang kuat. Selama political will-nya nggak kuat, otomatis akan goyang lagi, akan istilahnya maju mundur lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ini perlu ada kolaborasi sinergitas antara BPH Migas dalam ini dan Badan Pelaksana dalam Pertamina dan Pemda untuk di daerah. Karena bagaimanapun juga ini persoalannya tidak sesederhana dalam konteks kita hanya mengurangi subsidi, tetapi bagaimana kemudian pemerintah daerah memberi semacam ya istilahnya jalan yang nyaman bagi masyarakatnya agar tetap bisa menggunakan BBM subsidi secara terus-menerus gitu. Karena kalau tidak ya otomatis lama-lama ya masyarakat yang menengah ini kan otomatis turun kelas karena kenyataannya sekarang turun kelas semua karena PHK terus-terusan, kemudian juga posisi di kelas mereka daya beli masyarakat, sementara kewajiban-kewajiban yang lain banyak. Kelas menengah kan sekarang kewajibannya banyak, ada PPH, ada kemudian potongan-potongan lain termasuk BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja. Nah, ditambah lagi dengan BBM ini, nah, otomatis ini akan merasa terbebani dan mereka turun kelas. Otomatis yang ketiganya yang jelas adalah masyarakat akan bisa saja merasa terdolimi atau merasa diperlakukan tidak adil gitu karena merasa BBM kok dinaikkan dalam posisi yang sekarang saya posisi uang kantongnya tipis lah, kira-kira seperti itu. Nah, penghasilan saya menurun. Nah, ini yang kemudian pemerintah harus berani fight betul memberikan semacam kompensasi lagi kepada mereka gitu. Jadi artinya potongan-potongan yang dari atas itu tadi, yang kelas atas
betul-betul memang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu yang disebut tepat sasaran. Baik. Dan itu harus dilaksanakan. Oke, terakhir Mas Abra, mungkin catatannya atau rekomendasinya untuk pemerintah? Ya, ada 2 poin terakhir. Mungkin yang pertama terkait dengan kondisi kesehatan fiskal kita. Ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah karena saat ini kan kondisinya kebutuhan anggaran untuk pemerintahan mendatang sangat besar untuk merealisasikan berbagai program prioritas. Nah, di tengah kebutuhan yang tinggi itu, sektor ataupun penerimaan perpajakan kita ya realisasinya sampai Agustus kemarin masih mengalami kontraksi minus 4% per Agustus. Nah, artinya kan ada ketidakseimbangan antara penerimaan dengan belanja negara. Di sisi lain subsidi energi juga bertambah. Plus nanti ada resiko kalau harga minyak mentah dunia mengalami lonjakan, plus kalau nilai tukar rupiah juga melemah. Nah itu juga harus bisa disimulasikan kira-kira limit threshold kemampuan APBN kita untuk menanggung ya kuota kalau melonjak, kemudian kalau nilai tukar dan kurs dan ICP itu meningkat itu berapa supaya defisitnya tidak lebih dari 3%. Jadi harus ada skenario. Kami Indef pernah melakukan kajian di tahun 2023 lalu mengenai skenario kalau misalkan kuota BBM jebol 10%, 15%, 20%, kira-kira tambahan beban kompensasinya berapa? Kalau dari kajian terakhir kami kurang lebih setiap kenaikan ICP $1 per barel itu ada potensi tambahan kompensasi 5-7 triliun rupiah per tahun. Nah, tinggal dikali aja tadi jumlah kuota dan ICP-nya. Nah, itu yang pertama terkait dengan resiko fiskal. Yang kedua, ini juga persoalan mengenai skema subsidi kita. Sekarang kan masih subsidi terhadap barang, terhadap BBM. Karena adanya disparitas harga antara harga keekonomian dengan harga jual, ya misalkan sekarang harga Pertalite 10.000 per liter, itu harga keekonomian kurang lebih 13.000. Artinya ada selisih 3.000 per liter. Masyarakat disubsidi oleh pemerintah sebesar Rp3.000 atau 30% dari harga jual. Jadi sebetulnya kita menikmati 30%. Persoalannya karena harga BBM subsidi dan non subsidi ini jauh disparitasnya, masyarakat akan jadi migrasi. Nah oleh karena itu memang kedepannya kita harapkan subsidinya langsung terhadap masyarakat dan ada wacana untuk subsidi berbentuk BLT atau cash transfer dan itu nanti pada akhirnya dalam tataran kriteria dan juga validasi data itu harus bisa dipertanggungjawabkan supaya tidak mengalami lagi kegagalan tidak tepat sasaran BBM subsidi. Baik, terima kasih banyak Mas Abra, Pak Satya, Pak Trubus, Mas Kiki dan Mas Arief sudah bergabung. Terima kasih pemirsa setia TV One. Kita tunggu saja ya seperti apa kemudian kebijakan pemerintah terkait pengetatan ataupun subsidi tepat sasaran ini. Semoga sosialisasinya bisa lebih maksimal agar masyarakat bisa lebih paham. Saya Putri Windasari pamit, terima kasih. Sampai jumpa.